Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Alhamdani dan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi keempat. Yang pertama yaitu manipulasi huruf dan karakter. Lalu yang pertama ada tabel dual. Tabel dual memiliki satu baris yang disebut X dan satu kolom yang disebut dengan dummy. Tabel dual digunakan untuk membuat pernyataan select dan menjalankan fungsi tidak langsung terkait dengan tabel database tertentu. Query menggunakan tabel dual mengambil baris sebagai hasil. Dual dapat digunakan untuk melakukan kalkulasi dan juga mengevaluasi ekspresi yang bukan berasal dari tabel. Dual akan digunakan untuk mempelajari banyak fungsi satu baris. Dalam contoh ini, tabel dual digunakan untuk menjalankan pernyataan select yang berisi kalkulasi. Seperti yang dapat dilihat, pernyataan select mengembalikan nilai yang tidak ada di tabel dual. Nilai yang dikembalikan adalah hasil kalkulasi yang dijalankan seperti ini. Nah, akan kita contohkan, tapi sebelum itu kita buat dulu usernya. Login dulu pertama kali. Create user materi 4. Identified by oke. Oke, lalu kita connect. Oke. Oke. Lalu kita masukkan tabel. Lalu kita masukkan SQL file-nya di add d titik 2 miring UTS. Oke, tunggu. Oke, nah ini adalah tabel SQL kita. Lalu kita select from tab dulu. Bintang. Oke. Kita coba select 316/29. Spasi tambah 12, ya kan? From dual. Oke, nah jadi ini adalah contoh dari tabel dual. Oke, lalu fungsi karakter satu baris. Fungsi karakter satu baris dibagi menjadi dua kategori, yaitu fungsi yang mengonversi huruf string karakter
dan fungsi yang dapat menggabungkan, mengekstrak, menampilkan, menemukan, mengisi, dan memotong string karakter. Fungsi satu baris dapat digunakan dalam prausa select, where, dan order by. Fungsi karakter satu baris. Fungsi manipulasi huruf penting karena Anda mungkin tidak selalu tahu dalam huruf apa, huruf kapital, kecil, atau campuran data disimpan dalam database. Manipulasi huruf memungkinkan Anda untuk sementara mengonversi data database ke huruf yang Anda pilih. Ketidakcocokan antara penyimpanan database dan permintaan huruf permintaan dapat dihindari. Fungsi manipulasi huruf. Fungsi manipulasi huruf digunakan untuk mengonversi data dari status penyimpanannya dalam sebuah tabel menjadi huruf kecil, huruf besar, atau campuran. Jadi seperti ini. Konversi ini dapat digunakan untuk memformat output dan juga dapat digunakan untuk mencari string tertentu. Dan ini adalah contoh gambarannya. Jadi dia bisa memanipulasi huruf fungsi menjadi lower, upper, dan incap. Lalu memanipulasi karakter fungsi menjadi dengan concat. Dia memanipulasi huruf fungsi menggunakan lower, upper, dan incap. Lalu memanipulasi karakter fungsi dengan concat, substring, subster, length, inster, lpad atau rpad, trim, dan replace. Fungsi manipulasi huruf dapat digunakan di sebagian besar pernyataan SQL seperti ini. Ini yang tadi. Fungsi manipulasi huruf sering kali membantu kita ketika mencari data yang tidak tahu apakah data yang dicari menggunakan huruf besar atau kecil. Dari sudut pandang database, V besar dan V kecil bukan karakter yang sama, dan dengan demikian Anda perlu mencari menggunakan huruf yang benar. Lower, kolom ekspresi mengonversi karakter alfa menjadi huruf kecil. Jadi contohnya seperti ini. Select last name from employees where lower last name Abel. Oke, kita coba kecil semua. Nah, ini. Jadi dia akan mengkonversi huruf K kapital tadi menjadi K kecil, dan jika kita nulis king yang kecil dia akan muncul juga walaupun dia kapital. Itulah fungsi dari lower. Lalu fungsi manipulasi huruf. Upper atau column expression mengonversi karakter alfabet menjadi huruf kapital. Kita coba upper. Nah, jadi ini kebalikan dari lower tadi. Jadi kalau lower nyari huruf yang kecil, kalau ini yang hurufnya besar. Coba ini king semua ya, kapital semua. Nah, akan muncul king juga. Lalu incap, column expression mengonversi nilai karakter alfabet menjadi huruf kapital untuk huruf pertama setiap kata. Jadi ini akan mencari karakter yang punya huruf kapital di awal namanya. Oh, coba dulu ya. Incap. Oh, salah. Incapnya. Incap. Oh, init cap. Ya ampun. Init cap ternyata. Nah, ini namanya juga keluar yang king. Lalu fungsi manipulasi karakter. Fungsi manipulasi karakter digunakan untuk mengekstrak, mengubah, memformat, atau mengubah string karakter dengan cara tertentu. Satu karakter atau lebih atau kata-kata dilewatkan ke fungsi, dan fungsi kemudian akan menjalankan fungsinya pada string karakter input dan mengembalikan nilai yang diubah, diekstrak, dihitung, atau diubah.
Fungsi manipulasi karakter ada yang pertama yaitu concat, menggabungkan dua nilai menjadi satu. Caranya ambil dua argumen string karakter dan gabungkan string kedua ke yang pertama. Bisa juga ditulis menggunakan operator rangkaian hello world. Oke, jadi ini seperti penggabungan seperti materinya sebelumnya. Lalu ada substring, mengekstrak string dengan panjang yang ditentukan. Argumennya adalah karakter string posisi awal panjang. Argumen panjang adalah opsional. Jika dihilangkan, mengembalikan semua karakter ke akhir string. Nah, jadi ini oke, kita coba yang ini dulu, select concat hello world coba ya. Select concat kurung hello hello petik hello petik petik world petik. Ini tidak pakai spasi lah apa ya kan? Oke. Oh, salah. Tinggalan. From dual. Nah, concat he jadi hello world. Nah, jadi hello world tadi digabungkan. Lalu ini substring hello world substr ya. Oke. Hello world koma satu lima. Nah, jadi dia akan mencari kata-kata dari 1 sampai 5 aja. Jadi yang keluar adalah hello doang. Lalu length ini untuk memperlihatkan panjang string sebagai nilai angka. Fungsi length mengambil string karakter sebagai argumen dan mengembalikan jumlah karakter dalam string karakter tersebut. Jadi seperti ini, select length hello world from the world. Oke, select length hello world. Oke, tidak pakai ini lagi. Oke, length, jadi panjangnya ini adalah 10. Lalu selanjutnya fungsi insert. Fungsinya adalah mencari posisi numerik dari karakter yang ditentukan. Insert mencari kemunculan pertama pada substring dan string karakter dan mengembalikan posisinya sebagai angka. Jika substring tidak ditemukan, angka 0 akan dikembalikan. Jadi hello world away world. Insert.
seperti ini. W itu terdapat pada huruf yang ke-6. Lalu selanjutnya ada lpad, yaitu mengisi sisi kiri string karakter dengan menghasilkan nilai rata kanan. Lpad membutuhkan 3 argumen, string karakter, jumlah total karakter dalam string yang diisi, dan karakter yang harus diisi. Nah, seperti ini contohnya. Lalu, lpad hello world. Nah, jadi saya masukkan tanda plus dan jumlahnya semua ini akan menjadi 16. Tanda plus di sebelum hello world. Lalu ada fungsi rpad yang mengisi sisi kanan karakter yang menghasilkan nilai rata kiri. Jadi sama seperti lpad tadi, cuman dia bedanya di kanan saja. Coba kita tulis rpad. Nah, pindah. Lalu ada trim yang menghapus semua karakter yang ditentukan dari awal sampai akhir atau dari awal dan akhir string. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Trim. Contohkan leading, trailing. Oh, jadi leading ini buat yang di awal, trailing ini buat yang di akhir, dan bot ini untuk keduanya. Semuanya asal ada A itu dia bakal dihapus. Kita coba apa tadi, leading A from leading A kutip-kutip. Nah, jadi A yang awalnya ini dihapus jadi GSDA aja. Begitu juga dengan trailing dan juga bot. Coba trailing ya. Nah, jadi AGSD. Lalu selanjutnya ada replace yang berguna untuk mengganti urutan karakter di string dengan kumpulan karakter lain. Caranya yaitu sebagai berikut. String 1, string to replace. String 1 adalah string yang karakternya diganti dalamnya. String to replace adalah string yang akan dicari dan dikeluarkan dari string 1. Dan replacement string adalah string baru yang akan dimasukkan ke string 1. Ini adalah contohnya. Kita coba. Nah, oke, salah. Jadi hello world, jadi hello world-nya gue diganti jadi D, terakhir itu ganti jadi O. Lalu menggunakan alias kolom dengan fungsi. Semua fungsi beroperasi pada nilai-nilai yang ada dalam tanda kurung, dan setiap nama fungsi menunjukkan tujuannya yang berguna untuk diingat ketika membangun query. Seringkali alias kolom digunakan untuk memberi nama fungsi. Ketika alias kolom digunakan, alias kolom muncul di output alih-alih sintaks fungsi yang sebenarnya. Dalam contoh berikut, alias nama pengguna telah mengganti sintaks fungsi di query pertama. Secara default, nama kolom dalam pernyataan select muncul sebagai judul kolom. Namun dalam contoh query kedua tidak ada kolom dalam tabel untuk AC yang dihasilkan, jadi sintaks query digunakan sebagai penggantinya. Dan begini contohnya nih.
coba contohkan select lower last name. Lower substr first name. Satu as user name. Ketik 2. From employees. Oh, ininya salah. Kurang kurung. Nah, jadi yang first name tadi, last name tadi itu udah ganti namanya jadi username. Lalu variabel pengganti. Kadang Anda mungkin perlu menjalankan query yang sama dengan banyak nilai berbeda untuk mendapatkan kumpulan hasil yang berbeda. Bayangkan misal jika A harus menulis laporan karyawan dan departemen, tapi query-nya hanya mengembalikan data untuk satu departemen pada suatu lembar. Tanpa menggunakan variabel substitusi, permintaan ini berarti Anda harus berulang kali mengedit pernyataan yang sama untuk mengubah klausa where. Beruntung karena Oracle Application Express mendukung variabel substitusi. Untuk menggunakannya, yang harus dilakukan adalah mengganti nilai yang menggunakan hardcode dalam pernyataan Anda dengan name variabel. Oracle Application Express kemudian akan meminta nilai ketika Anda menjalankan pernyataan. Contoh seperti ini. From employees baru pertama ID. Oke, lalu senam sekali.
enter depth ID. Oh, kurang sama dengan titik 2. Oh, depth dia nggak pakai H. Depth. Oke kok. Jadi gini. Jadi sebenarnya ketika di run tadi sediaan ini itu sebenarnya ini nggak salah, tapi jika sudah ditekan run biasanya akan keluar pop out seperti ini di tempat masukkan nomor. Lalu kita masukkan aja yang umpamanya 10, 20, 30, maka dia akan mencari sendiri nilainya tuh. Karena pemblokiran pop up itu aktif di laptop saya, jadi pop up-nya tuh nggak keluar. Seharusnya keluar kalau pemblokiran pop up-nya dinonaktifkan. Oke, gitu. Lalu variabel substitusi diperlakukan sebagai string karakter di Oracle Application Express, yang berarti bahwa ketika mengirimkan nilai karakter atau tanggal, Anda tidak perlu melakukan tanda kutip tunggal yang biasanya Anda gunakan untuk menyatakan string. Jadi close where akan tampak seperti ini. Nah, sampai di sinilah materi 4 bagian pertama. Kita akan lanjut ke 4 bagian yang kedua. 4.2. Di sini akan membahas fungsi angka. Fungsi angka ada 3, yaitu round, range, dan mod. Round dapat digunakan dengan nomor dan angka. Fungsi ini terutama digunakan untuk membulatkan angka ke sejumlah tempat desimal, tetapi juga dapat digunakan untuk membulatkan angka di sebelah kiri titik desimal. Lalu sintaksnya adalah round, column expression, decimal place. Perhatikan bahwa jika jumlah tempat desimal tidak ditentukan atau 0, jumlahnya akan dibulatkan menjadi tidak ada tempat desimal. Seperti ini, round 45,926 jadi 46. Lalu round 45,926,0 jadi 46 juga. Dia akan dibulatkan ke atas. Kita coba round koma kan titik. Tinggal tinggal from 2-nya, from 2. Jadi akan dibulatkan menjadi 35. Jika jumlah tempat desimal angka adalah positif, jumlahnya dibulatkan ke jumlah tempat desimal di sebelah kanan titik desimal. Seperti ini contohnya, 45,926
menjadi 45,93. Jika jumlah tempat desimal ada negatif, jumlahnya dibulatkan ke jumlah tempat desimal di sebelah kiri titik desimalnya. Jadi 45,926 kurang 1 menjadi 50. Lalu tranche. Fungsi tranche dapat digunakan dengan angka dan tanggal. Fungsi ini terutama digunakan untuk mengakhiri kolom ekspresi atau nilai ke sejumlah tempat desimal. Ketika tranche digunakan, jika jumlah tempat desimal tidak ditentukan, maka seperti round, angka yang ditentukan akan menjadi default ke 0. Sintaksnya seperti ini. Seperti halnya round, jika ekspresi tranche tidak menentukan jumlah tempat desimal, tersebut pindah ke 0. Harus diingat bahwa tranche tidak membulatkan angka. Fungsinya cukup menghilangkan angka pada titik tertentu. Tranche, kita coba ya. Tranche. Trunch, nggak pakai H. Trunch. Oke, dia akan dihilangkan angkanya dan dibulatkan menjadi 434. Lalu mod. Fungsi mod menemukan sisanya setelah satu nilai dibagi dengan nilai lain. Misalnya mod dari 5 dibagi 2 adalah 1. Mod dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu nilai ganjil atau genap. Jika Anda membagi nilai dengan 2 dan tidak ada yang tersisa, maka angkanya harus bilangan genap. Misalnya jika mod X bagi 2 adalah 0, maka X harus berupa bilangan genap. Kolom mod demo akan ini adalah contohnya. Lupa select lagi. Select. Nah, inilah hasilnya. Select dari mod country-nya. Terdapat 244 law yang diseleksinya. Dan pembahasan materi 4 yang kedua sudah selesai, dan kita akan lanjut ke materi 4 yang ketiga. Di materi 4 yang ketiga kita akan membahas fungsi tanggal. Tanggal yang ditampilkan adalah berupa DD, Mon, YY, yang berarti hari, bulan, dan tahun, atau tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya 2 Desember 2014. Namun database Oracle menyimpan tanggal secara internal dengan format numerik yang mewakili abad, tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Tanggal Oracle yang valid adalah antara 1 Januari 4712 sebelum Masehi dan 31 Desember 9999 Masehi. Format ini mewakili rentang tanggal yang dapat berhasil Anda simpan di database. Sysdate. Sysdate adalah fungsi tanggal yang mengembalikan tanggal dan waktu ke server database. Gunakan Sysdate untuk menampilkan tanggal saat ini. Gunakan tabel dual. Kita coba. Select Sysdate date from dual. Dia memilih tanggal 31 Mei 2021. Lalu jenis data date. Jenis data date selalu menyimpan informasi tahun sebagai angka 4 digit secara internal, 2 digit untuk abad, dan 2 digit untuk tahun. Sebagai contoh, database Oracle menyimpan tahun seperti 1996 atau 2004, bukan hanya sebagai 96 atau 04. Dalam versi sebelumnya, komponen abad ini tidak ditampilkan secara default. Namun karena perubahan persyaratan di bisnis di seluruh dunia, tahun 4 digit sekarang menjadi tampilan default. Dan begini cara untuk mengatur tanggal. Select last name. Kita coba.
employees ya. Employees. Oke. Jadi ini akan menambahkan 60 hari ke hire date. Dan ini juga, dan untuk sysdate dia akan menampilkan jumlah minggu sejak karyawan direkrut ini. Lalu untuk end date dia akan mencari jumlah karyawan bekerja kemudian bagi dengan 365 untuk menampilkan dalam tahun. Fungsi tanggal ditampilkan dalam tabel yang mengoperasikan tanggal oleh Oracle. Fungsi tanggal ditampilkan dalam tabel yang mengoperasikan tabel tanggal Oracle. Semua fungsi tanggal mengembalikan nilai dengan tipe data date kecuali dengan fungsi month between yang mengembalikan nilai tipe data numerik. Jadi month between itu jumlah bulan di antara dua tanggal. Add month itu menambahkan bulan ke kalender tanggal. Next day tanggal kemunculan berikutnya untuk hari pada pekan yang ditentukan. Last day hari terakhir di bulan tersebut. Round pembulatan tanggal, dan trunch peningkatan tanggal. Fungsi tanggal month between menggunakan dua argumen date dan mengembalikan jumlah bulan kalender antara dua tanggal. Jika argumen pertama adalah tanggal yang lebih awal dari yang kedua, jumlah yang dikembalikan adalah negatif. Name hire date employees month. Sysdate hire date. Koma. Inilah hasilnya. Dapat 20 hasilnya. Lalu fungsi tanggal add month menggunakan dua argumen date dan jumlah, mengembalikan nilai date dengan argumen jumlah ditambahkan ke komponen bulan dari tanggal. Jika angka yang diberikan negatif, fungsi akan mengurangi jumlah bulan dari argumen tanggal. Jadi dia akan menambahkan bulan ke dalam tanggal. Dia akan menambahkan bulan ke dalam tanggal. Kita contohkan Edmond Sysdate. Sysdate.
as next year. Oke. Nah, jadi tahun depan itu dia ditambahkan 3 next. Jadi ditambahkan untuk tahun depan 31 Mei 2022. Lalu next day menggunakan dua argumen date dan hari kerja dan mengembalikan date dari kemunculan hari kerja tersebut. Next day. Next day. That's Saturday. Kita contohkan. This date Saturday. As next Saturday. Coba ya. Oke, nah ini dia 5 Juni 2021. Lalu last day yang menggunakan argumen date dan mengembalikan date dari hari kerja terakhir bulan dan dari hari kerja terakhir bulan. Last day is date. Last day. Kita coba. Last day is date as end of the month. Nah, lalu terakhirnya jadi menjadi hari 31 Mei 2021 nya. Lalu round. Round mengembalikan date yang dibulatkan ke unit yang ditentukan oleh argumen kedua. Ini contohnya, kita contohkan select hire date. Ya, select hire date. Select round. Select hire date round. Select hire date. Round hire date month. Where departemen ini saat dimana where department komanya tinggal. Nah, jadi hire date yang saat di departemen ID-nya 50 inilah.
ada truth, mengembalikan date yang disingkat ke unit yang ditentukan oleh argumen kedua. Kita coba. Oke, dia truth. Trunce nggak pakai h. Trun. Nah, ini hasil dari trunce. Fungsi tanggal. Berikut adalah perintah untuk jadi ini adalah perintah untuk menggunakan beberapa fungsi tanggal. Fungsi tanggal. Nah, ini adalah beberapa fungsi tanggal yang digunakan bersamaan dan ini adalah hasilnya. Sekianlah materi 4 kali ini. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.